izin Ibu, ya saya akan melaksanakan coaching. Mau minta tolong kepada Ibu untuk menjadi pengamat agar dapat mengobservasi kemampuan atau kompetensi saya dalam mengcoaching rekan saya, Ibu Noni. Kira-kira nanti apa yang perlu saya perbaiki, mohon masukan dan juga saran dari Ibu Nini. Oh ya, berarti Ibu berencana mau mengcoaching rekan Ibu yang bernama Bu Noni ya? Iya, begitu Bu Nini. Kemudian apa yang mau dinilai dari kegiatan coaching nanti Bu? Untuk yang mau dinilai dari kegiatan coaching nanti yaitu nilai diri saya dalam mengcoaching, dari bagaimana cara saya berbicara, bagaimana cara saya intonasi saya berbicara dalam menanggapi coaching, serta mungkin pelafalan atau kejelasan saya atau kejelasan ucapan saya begitu ini. Ibu perlu kompetensi dalam melakukan coaching. Kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan, kira-kira saya ingin menjadi pendengar yang baik untuk coaching, ingin mendengarkan dengan penuh rasa begitu Bu, dapat fokus serta saya mampu memberikan respon kepada coaching. Berarti kompetensi yang akan Ibu kembangkan adalah mendengarkan secara efektif. Ya, bagaimana dengan indikator ketercapaian dalam pengembangan coaching yang Ibu lakukan? Nanti ketercapaian dalam pengembangan coaching nanti, saya berharap bahwa coaching nanti dapat merasa nyaman berbicara dengan saya, coaching dapat terbuka, dapat mengungkapkan segala masalahnya begitu, sehingga saya bisa memancing dan juga menggali informasi dengan baik. Kemudian nanti coaching itu juga bisa menemukan solusinya sendiri begitu Bu. Kemudian kira-kira kapan pelaksanaan kegiatan coaching tersebut? Insya Allah sepertinya besok Ibu. Kira-kira besok Ibu ada waktu apa tidak sih? Sebentar, di besok baik Bu, besok saya bisa kira-kira jam 9 mungkin ya. Nanti saya persiapkan alat tulis juga. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon izin Ibu untuk kembali ke kelas. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Bu Noni, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asmi. Iya, bagaimana kabarnya Bu Noni hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Asmi. Cuma memang ada sesuatu yang ingin saya ceritakan dari kemarin dengan Bu Asmi. Jadi ya bisa dikatakan baik, juga agak kurang baik juga gitu Bu Asmi. Ya, gitu ya. Mohon maaf memang itu kemarin kan panjenengan begitu katanya mau berbincang-bincang dengan saya gitu ya. Tapi ya itu kemarin tuh mohon maaf ya Bu Noni, memang karena saya itu agak sibuk karena memang sekarang kan bersamaan dengan hari ulang tahun Korpri, hari ulang tahun guru begitu ya. Jadi kita semua disibukkan dengan kegiatan itu ya Bu Noni ya. Oke Bu Noni, kira-kira ada apa ini Bu Noni ya? Jadi begini Bu Asmi, memang saat ini tuh kita sedang sibuk sekali. Ini sebenarnya masalah ini sudah agak lama. Awalnya tuh saya pendam, tapi kok rasanya kok kalau saya pendam terus kayaknya masalah tidak akan selesai. Dan saya juga butuh orang lain juga untuk menyampaikan unek-unek saya. Kebetulan kok saya itu teringat sama Bu Asmi. Bu Asmi di sini senior saya, pasti lebih banyak pengalamannya begitu. Jadi nanti bisa membantu saya dalam menghadapi masalah ini untuk bisa memberikan solusi dengan kepada saya Bu Asmi. Jadi ceritanya itu gini Bu, saya itu punya murid, kebetulan
kebetulan saya itu ngajar di kelas 4. Nah, masa transisi antara kelas 3 ke kelas 4 itu kok kayaknya itu anak-anak itu kaget gitu Bu Asmi. Jadi terutama anak laki-laki ya, dulu mungkin anteng-anteng, manis-manis gitu kan, tapi sekarang kok perilakunya itu sedikit berubah. Ini juga menurut saya itu kok karena ini penggunaan medsos ya Bu. Jadi perilakunya itu bisa dikatakan itu kurang baik, kurang sopan baik terhadap teman-temannya maupun guru-guru yang ada di sana. Saya merasakan sekali sebagai wali kelasnya itu kok terasa banget ini anak ini kok semakin hari kok perilakunya semakin menyimpang, seperti budi pekertinya itu kok semakin luntur gitu Bu Asmi. Terus bagaimana ya Bu Asmi saya itu dalam menghadapinya itu? Oh iya gitu ya Bu Noni. Berarti ini Bu Noni ini punya permasalahan bahwa di kelas ini karena tadi ya ini juga masih karena hasil dari pandemi juga mungkin ya Bu ya, jadi masih terbawa begitu. Jadi tadi masalahnya kalau yang bisa saya garis bawahi tadi bahwa ada murid terutama yang laki-laki ya Bu ya, itu berani kepada guru berperilaku kurang baik begitu ya Bu ya. Baik, dari percakapan ini nanti kira-kira apa yang akan Bu Noni harapkan dari perbincangan kali ini nanti? Yang saya harapkan itu dari perbincangan kita siang hari ini saya dapat menemukan titik cerah dari permasalahan saya bisa tidak utek begitu Bu pikirannya dalam menghadapinya, tentunya dengan berbagi pengalaman dari orang yang lebih senior, nanti saya jadi lebih terbuka gitu Bu Asmi. Ya, sama begitu ya, nggak ada senior, nggak ada junior Bu di sini. Kita semua di sini sama ya, hanya berbagi pengalaman begitu ya. Mungkin berbagi pengalaman baik kan lebih enak ya. Baik, jadi tadi untuk berperilaku baik, juga bisa menghormati teman dan juga tadi menghormati Bapak Ibu guru juga begitu ya, yang diharapkan sama ini begitu. Nah, sekarang kira-kira yang ingin saya tanyakan sama Bu Noni, nanti untuk indikatornya menurut Bu Noni itu seperti apa? Indikator ketercapaian dari hal yang ingin saya lakukan tentunya adanya perubahan Ibu, di mana anak-anak itu menjadi anak-anak yang patuh terhadap aturan, memiliki sikap hormat, berpartisipasi aktif di pembelajaran, kemudian peduli terhadap lingkungan dan tahu akan konsekuensinya, juga mempunyai rasa empati yang tinggi untuk sesama. Kira-kira baik, itu kira-kira indikator yang kepingin Bu Noni biar anak itu baik begitu ya, perilaku ya. Oke. Dari tadi pemaparan dari Bu Noni tadi tentang indikator patuh, sikap hormat, begitu ya, ada partisipasi siswa juga, ada peduli terhadap lingkungan, ada peduli terhadap konsekuensi mereka begitu, dan juga ada rasa empati begitu ya yang tadi Bu Noni sampaikan. Kira-kira apa yang akan Bu Noni lakukan gitu supaya bisa merubah perilaku siswa itu tadi agar dapat memenuhi indikator seperti yang harapkan sama Bu Noni begitu. Mungkin begini Bu, pertama kali yang akan saya lakukan agar berhasil, saya akan membuat kesepakatan kelas atau bisa dikatakan juga keyakinan kelas. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa maksud dan tujuan anak-anak dalam membuat keyakinan kelas. Itu langkah yang pertama sekali. Dari situ mereka akan bisa mengungkapkan atau mengeluarkan ide gagasan sendiri. Jadi kesepakatan kelas itu ya Bu Asmi, nanti rencananya saya akan berdiskusi dengan anak-anak,
kemudian anak-anak akan memberikan ide-ide sendiri tentang keyakinan-keyakinan kelas, di mana ide itu datang dari diri mereka sendiri, dibuat oleh mereka sendiri, diyakini, kemudian dipatuhi dan dijalankan atas kesadaran diri mereka sendiri. Kemudian dengan membuat keyakinan kelas itu, mereka itu dapat bertanggung jawab dengan apa yang mereka sepakati. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan dengan cara bermain peran. Di beberapa mata pelajaran mungkin bisa, saya juga minta dengan guru yang lain ya Bu, yang sering masuk di kelas 4 ini ada guru agama, bisa saya berkolaborasi, kemudian juga nanti mungkin rekan guru yang lain. Kemudian saya akan melakukan, bisa menyisipkan contoh-contoh menggunakan video pembelajaran tentang praktik-praktik baik. Dengan memutarkan video itu, mungkin mereka dapat mengetahui peran-peran baik, contoh-contoh baik dari para tokoh-tokoh baik. Kemudian ada juga Bu, itu sekarang video-video dari pemerintah ya, pemerintah juga membuat video contoh untuk video baik yang harus ditiru, kemudian video yang kurang baik juga yang jangan ditiru. Sehingga mereka menyadari, mereka sadar dengan sendirinya, dengan mereka mengamati video itu, mereka akan menyadari perbuatan salah atau perilaku yang kurang baik mereka akan bahayanya atau dampak kedepannya apa bagi mereka, begitu Bu. Setelah penayangan video tersebut, baru rencana bermain peran akan kita laksanakan. Jadi pertama itu kita tayangkan dulu, setelah tayangan baru kita mencontoh melalui peran itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin saya akan melaksanakan atau menerapkan restitusi Bu kepada anak. Nah, dengan melakukan pendekatan restitusi, jadi bukan sebuah reward atau punishment, tapi kita face to face atau heart to heart kepada anak digali, diidentifikasi masalahnya, kemudian anak itu nanti juga dapat tahulah apa yang harus mereka lakukan secara sadar dan mau melaksanakan ke depannya dengan penuh keyakinan begitu. Gitu ya, baik. Luar biasa sekali ya. Jalannya begini dari mulai yang pertama, kedua sampai yang ini, yang ketiga restitusi, luar biasa, benar nih, hebat ya. Nah, langkah-langkah yang diambil tadi sama Bu Nuni, ini kalau bisa saya rangkum loh ya, untuk bisa saya rangkum di sini tadi Bu Nuni sebutkan bahwa untuk langkah yang pertama tadi adalah membuat kesepakatan kelas, ya, membuat kesepakatan kelas yang tentunya kesepakatan kelas itu tadi berasal dari ide-ide anak-anak ya, yang nanti dijadikan untuk keyakinan kelas begitu ya, dan untuk disepakati dijalankan begitu ya Bu Nuni ya. Nah, lalu yang kedua tadi membuat menyisipkan beberapa pembelajaran dengan bermain peran begitu, dan juga tadi memutarkan video gitu ya. Baik. Kemudian dari situ nanti kita bisa lihat lagi yang ketiga tadi Bu Noni, yang Noni sebutkan tadi adalah dengan memberikan atau menerapkan segitiga restitusi untuk anak yang mempunyai masalah begitu ya. Nah, mungkin dari situ nanti kita bisa dari sedikit ya, mungkin bisa dari sedikit banyak kita bisa merubah anak didik tersebut untuk mencontoh yang baik-baik saja, mungkin begitu ya Bu Noni ya. Dengan kesadaran penuh dan kesadaran diri sendiri bisa dilakukan harapannya. Jadi itu nanti bisa, apa yang dilakukan itu diharapkan bisa menimbulkan sebuah budaya positif untuk diri si anak yang bermasalah tadi, sehingga dia bisa menularkan kepada teman-temannya, bukan hal yang buruk tapi hal yang positif. Begitu harapan yang saya inginkan. Betul sekali Bu Noni ya, yang Bu Noni sampaikan tadi, bahwa dengan kesepakatan kelas ya, maupun bermain peran, dan juga tadi pemutaran video itu yang memang kita itu
anak di kelas ya, bahkan di sekolah. Oh ya, itu tadi masih ada satu lagi tadi untuk menerapkan segitiga repetisinya. Dari rencana aksi ini nanti kira-kira Ibu kapan ini akan dilaksanakan gitu? Mungkin secepatnya ya Bu Asmi ya. Dari saya itu kok jadi punya gambaran. Tadi datang ke Bu Asmi pertama itu penuh dengan kepala penat. Tapi setelah diurai gitu, oh iya ya. Jadi rencananya kalau Bu Asmi bertanya kapan, sesegera mungkin Bu. Jadi mungkin karena anak-anak ini juga sudah pulang, kemudian ya besok lah dari hal yang paling gampang dulu akan saya laksanakan, yaitu saya akan membuat keyakinan kelas mulai besok pagi gitu Bu. Oke, baik. Kemudian baru nanti setelah itu baru memutarkan video gitu ya Bu ya. Iya. Oke, dari pemutaran tadi sebagai bentuk komitmen tanggung jawab ya. Ibu tadi dalam waktu dekat pasti bahkan besok gitu ya. Besok pagi akan saya mulai. Bahkan besok pagi akan membuat kesepakatan kelas. Nah, kira-kira kapan untuk membuat kesepakatan kelas sesegera mungkin pastinya ya Bu ya. Jadi untuk kesepakatan kelas itu bisa segera ya Bu ya. Segera, kemungkinan kan besok pagi. Nah karena memang ini sudah lama siswa tersebut melakukan perilaku yang kurang baik, jadi bawahnya negatif terus gitu kan Bu. Saya sebagai guru harus segera membuat dan mencarikan solusi bagaimana agar anak ini dapat berperilaku yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Jadi ini bersifatnya urgent ya Bu, sangat-sangat mendesak sekali. Insya Allah sesegera mungkin besok pagi langsung nih Bu Asmi dengan penuh semangat saya akan melaksanakannya untuk rencana yang pertama ini. Ya, sangat luar biasa benar semangatnya. Semangat ya. jadi timbul semangat ya Bu Asmi. Luar biasa semangatnya. Jadi langsung gitu langsung gercep jadi masalah penat-penat di kepala itu langsung terurai. Oh iya, langsung besok pagi mau semangatnya masih membara. Ya. Nah, kita tadi dari awal sampai akhir ini kira-kira dari percakapan ini kalau bisa saya simpulkan ya Bu ya, kalau bisa saya simpulkan tadi ada permasalahan dari Ibu Noni bahwa ada anak yang punya berperilaku kurang baik gitu ya, dan tadi Bu Noni sudah memberikan langkah-langkah mulai dari kesepakatan kelas, yang kedua dengan penayangan atau pemutaran video, dan yang ketiga adalah tadi dengan memberikan restitusi ya. Nah, kira-kira dari percakapan ini kita ya yang Bu Noni dapatkan itu apa ya siang hari ini kira-kira? Yang saya dapatkan banyak sekali Bu Asmi. Saya jadi plong sekali. Jadi saya itu punya terang gitu loh Bu Asmi. Saya mengucapkan terima kasih sekali sama Bu Asmi karena hari ini akhirnya saya mendapatkan solusi bagaimana cara saya bisa menghadapi anak didik saya yang berperilaku kurang baik. Saya juga jadi tahu dan mengerti langkah-langkah apa yang seharusnya saya lakukan. Jadi kemarin itu karena memang butek ya Bu pikirannya, jadi kayaknya tertutup. Akhirnya setelah sharing sama Bu Asmi jadi terbuka begitu Bu Asmi. Dan perbincangan kita singkat ya Bu, tapi bermanfaat sekali. Semoga ya Bu. Luar biasa betul. Ya luar biasa Bu Noni. Terima kasih nih Bu Noni. Bu Noni sudah juga mau untuk memperbincangkan permasalahan ini. Jadi kita sudah ada solusinya begitu ya dari permasalahan ini, ada solusinya. Dan nanti saya juga berharap nanti di kelas Bu Noni ini terdapat perubahan begitu ya, terdapat perubahan ke arah yang lebih baik tentunya, dan yang kita harapkan bersama tentunya itu ya untuk merubah sikapnya menjadi lebih baik dan juga memenuhi indikator-indikator yang baik yang sudah diharapkan sama Bu Noni. Seperti itu mungkin ya, itu harapan itu. Iya, baik. Terima kasih.
kasih untuk obrolan kita kali ini ya Bu Noni. Kita mungkin bisa bertemu lagi begitu pada obrolan-obrolan selanjutnya. Kalau misalkan ada permasalahan yang memang Bu Noni bisa nanti dipecahkan bersama-sama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Asmi telah membantu menguraikan dan menemukan solusi untuk saya ke depannya, semoga bisa lebih baik. Terima kasih sekali Bu Asmi. Sama Bu Noni, tetap semangat ya. Tetap semangat Bu Asmi. Bisa saya mohon maaf ini ya Bu Noni, karena sepertinya ini juga waktunya saya juga sudah mau masuk lagi. Ya Bu Asmi, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu untuk saya. Kalau begitu mari kita kembali ke kelas kita masing-masing ya. Terima kasih ya, sama. Selamat siang Bu Asmi. Selamat siang Ibu Nini. Ya, Bagaimana kabarnya? alhamdulillah baik Ibu. Lebih semangat tentunya ya Bu. Iya. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Bu, perasaan saya setelah melakukan coaching begitu, perasaan saya itu plong lega gitu ya Bu ya. Karena saya mendapatkan respon yang baik dari coach saya begitu, dan artinya bahwa proses coaching ini atau percakapan ini berjalan atau berlangsung dengan baik tentunya Bu. Alhamdulillah ya Bu Asmi. Bagaimana Ibu Asmi dengan tujuan tadi yang dimunculkan dalam praktek coaching, boleh diceritakan lagi? Baik, untuk tujuan coaching tadi tentu saja intinya di situ bahwa pembelajaran itu nanti di kelas itu bisa lebih menyenangkan begitu, dan lebih inovatif lagi begitu yang saya harapkan seperti itu. Ya, bagus sekali. Oh ya betul, sesuai dengan catatan saya bahwa jenengan sudah memunculkan alur ceritanya sehingga tujuan dalam praktek coaching lebih ditekankan lagi, padahal dalam hal identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga ditambahkan dalam hal tanggung jawab untuk pelaksanaannya kemudian. Berdasarkan pembicaraan kemarin bahwa indikator ketercapaian kegiatan adalah coaching merasa nyaman, terbuka dalam menyampaikan permasalahannya, lalu apa yang telah dilakukan saat coaching untuk memenuhi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tersebut. Kalau dari yang telah saya lakukan untuk coaching tadi ya Bu ya, saya telah mendengarkan dengan baik apa saja yang diutarakan oleh coaching begitu, dari melalui percakapan tadi begitu ya Bu ya. Saya sudah bisa menangkap begitu tujuan dan juga permasalahan serta pengarahan dari coaching begitu untuk mendapatkan solusinya, dengan solusi itu berasal dari coaching saya sendiri begitu. Lalu saya juga sudah mencatat Ibu beberapa hal yang penting begitu yang dapat saya kembangkan menjadi pertanyaan yang berbobot untuk selanjutnya begitu Bu Nini. Oh iya Bu, berdasarkan catatan saya, Anda telah mendengarkan dengan baik dan fokus kepada coaching. Anda juga telah mencatat dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Berdasarkan praktek coaching tadi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan jika Bu Asmi melakukan coaching lagi?
Mungkin untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, misalkan saya itu melakukan coaching lagi ya Bu Nini ya. Kalau saya memang ada berkesempatan untuk melakukan coaching lagi, maka kompetensi yang akan saya kembangkan adalah membuat pertanyaan-pertanyaan itu lebih berbobot begitu nggih Ibu, dan juga memberikan rasa lebih nyaman begitu pada coaching begitu Ibu. Dan ini juga kami sampaikan begitu rasa terima kasih saya Ibu kepada Bu Nini, terutama karena sudah bersedia memberikan waktunya kepada saya Ibu sebagai pengamat begitu, dan juga melakukan observasi dalam kegiatan coaching saya. Mudah-mudahan ya Ibu kita tetap bisa terus berkolaborasi ya Ibu, saling bertukar praktik baik begitu ya Ibu ya, dan juga berbagi ilmu tentunya. Dan mungkin untuk kedepannya saya juga bisa menjadi coach yang lebih baik. Mohon doanya ya Ibu. Mudah-mudahan Bu Asmi selalu diberi kemudahan, kelancaran dalam membimbing peserta didik tersebut, dan mudah-mudahan apa yang Bu Asmi harapkan itu dapat tercapai. Seperti itu ya. Terima kasih banyak Ibu. Sekali lagi saya sampaikan mohon maaf sudah mengganggu Ibu waktunya. Baik Ibu, saya permisi. Ya, silakan lanjutkan, semangat Bu Asmi. Terima kasih Ibu.